Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan lingkungan, mulai dari yang pertama ada pengertian kesehatan lingkungan, kemudian yang kedua tujuan dari upaya kesehatan lingkungan, yang ketiga ada ruang lingkup kesehatan lingkungan, kemudian yang keempat ada permasalahan kesehatan lingkungan. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kesehatan lingkungan. Nah, di atas ini ada pengertian kesehatan lingkungan menurut WHO dan juga peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Apabila disimpulkan, pengertian kesehatan lingkungan ini adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Jadi, tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan secara umum dan juga secara khusus. Nah, kita ke tujuan ruang lingkup secara umum. Yang pertama ada melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian yang kedua ada melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian ada yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit. Untuk tujuan ruang lingkup secara khusus ini yaitu meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia yang diantaranya berupa yang pertama ada penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Dan ketiga, pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Kemudian yang keempat, limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada kontrol terhadap arthropoda dan roda yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. Yang keenam ada perubahan dan pembangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Yang ketujuh ada kebisingan radiasi dan kesehatan kerja. Yang kedelapan ada survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya kita ke ruang lingkup kesehatan lingkungan. Jadi di atas ini ada 17 upaya-upaya kegiatan tersebut, di mana WHO sendiri telah merekomendasikan ruang lingkup kesehatan lingkungan mencakup 17 upaya-upaya tersebut. Selanjutnya kita ke masalah dari kesehatan lingkungan. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia menjadi sangat kompleks, terutama di kota-kota tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Lahan pertaniannya juga semakin berkurang, terutama di pulau-pulau Jawa. Terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar. Yang kedua, ada tempat pembuangan sampah. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampahnya dilakukan secara damping tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu juga selain memerlukan lahan yang cukup luas, juga menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, air. Selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya agen dan vektor penyakit menular. Kemudian yang ketiga, ada penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih dari PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan. Selebihnya mempergunakan sumur atau sumber air lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit gastroenteritis mulai muncul di mana-mana.
Kemudian yang keempat, ada tingkat pencemaran udara di Indonesia. Sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar, akibat gas buangan kendaraan bermotor. Selain itu, hampir setiap tahun, asap tebal meliputi wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga, akibat pembakaran hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian ada yang kelima, ada pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Hampir semua limbah cair, baik yang berasal dari rumah tangga dan industri, dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai air laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai, akibatnya kualitas air sungai menurun. Dan apabila digunakan untuk air baku memerlukan biaya yang sangat tinggi. Nah, itulah tadi materi tentang kesehatan lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.